Allah itu punya rahasia, Allah itu punya siasat, Allah itu punya tujuan menciptakan manusia ke bumi ini. Sebagaimana hadis qudsiynya Rasulullah tadi, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul insan likai a'rafa. Yang artinya, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Kalimatnya perbendaharaan yang tersembunyi, maka sembunyi itu sulit dilihat. Makanya karena sulitnya dilihat, maka banyak manusia di muka bumi ini waktu di Lauhul Mahfuz itu ditanya sama Allah, ruh-ruh kita itu yang hari ini beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Nasrani, yang beragama Katolik, beragama Islam, orang yang nggak beragama, semua di Lauhul Mahfuz itu tanya sama Allah, ya ruh, alastu birabbikum, wahai ruh, apakah aku ini Tuhan? Kata Allah. Semua ruh, semua yang hari ini manusia bermacam-macam, manusia yang beragama, semua mengucapkan bala syahidna ya Allah. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Maka dari alam lahut Allah menurunkan ke alam malakut. Ruh jiwa kita itu dibalut dengan cahaya malakut. Setelah itu diturunkan lagi ke alam jabarut, dibalut dengan cahaya jabarut. Diturunkan lagi ke alam muluk, dibalut dengan cahaya apa? Cahaya bumi, seperti matahari, bulan, macam-macam. Ini kan cahaya. Maka di situ manusia begitu diturunkan ke bumi, Allah menekankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah menyembah kepada Allah. Nah, di hari sinilah manusia mulai jadi bayi, merangkak, belajar berjalan, belajar berlari, mencoba naiki sepeda, sampai sepeda ontel, sampai sepeda motor, punya mobil, punya belajar sepeda mengendarai mobil, sampai jadi manusia beranak pinak. Kadang-kadang manusia lupa tujuan hidupnya. Apa tujuan lupanya? Sebagaimana tadi itu kata Allah, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku menciptakan manusia ini tujuannya untuk mencariku, untuk mengenalku. Ini Allah tujuannya kita diturunkan ke bumi ini untuk mencari Allah. Di mana Allahnya kalau gitu? Di mana-mana kayak ojek Allah. Ke Grab kan kalau Allah mana-mana. Allah itu bersemayam di dalam hati hamba yang beriman. Jadi kalau ada si A bisa sholat 5 waktu, dia bersama Allah, dia bersama keimanannya kepada Allah, pasti sholat 5 waktu. Di mana Allah? Allah bersemayam di dalam hati orang yang beriman. Pasti orang itu puasa Ramadan, tandanya dia bersama Allah, karena dia beriman kepada Allah. Orang itu punya rasa keikhlasan. Kenapa dia punya rasa keikhlasan? Karena di hatinya bersama Allah, karena iman kepada Allah. Itu. Orang itu punya rasa malu. Kenapa rasa malu? Karena di hatinya ada keimanan, karena di dalamnya ada Allahnya. Maka disitulah persifatannya Allah bersama dia. Maka dia punya sifat malu. Malu kalau berbuat baik, malu berbuat jelek. Kok berbuat baik? Malu berbuat jelek, malu kalau merendahkan orang lain, malu kalau berkata kotor, malu kalau kita itu pacaran. Karena apa? Pacaran itu bahaya. Karena Islam itu melarang dengan kalimat apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Memang zinanya nggak kelihatan, tapi mendekatinya akan mendekati zina. Apa? Seperti pacaran. Iya, pacaran itu mendekati zina. Pertama sebiasa, makin lama kan beda. Nah, inilah untuk membentengi semua ini dengan apa? Iman. Makanya saya berpesan sama anak-anak semua, jaga diri kita.
Jangan dimurahkan diri kita. Kenapa? Tidak ada orang pacaran itu akan menjadi jodoh. Tidak selamanya. 1001. Kita dulu ada artis pacaran sampai lama, hampir kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun. Waktu pacarannya lama, rek, sampai 7 tahun sampai 8 tahun. Kemudian sampai jenjang pernikahan. Nikahnya saja tidak di Indonesia, di Masjidil Haram. Kurang apa itu? Pacarannya 7 tahun sampai 8 tahun, nikahnya di Masjidil Haram. Luar biasa ini. Apa yang terjadi? Pernikahannya cuman tidak lebih dari 1 bulan. Apa kamu ingin masa depanmu, masa kehidupanmu, membangun rumah tanggamu cuman hanya 1 bulan yang kamu inginkan? Enggak kan? Makanya jangan meremehkan agama. Jangan seolah agama itu nggak penting, meremehkan Al-Quran itu nggak penting. Jangan. Kamu lebih mementingkan rasa senang pacaran. Enak pacarannya, tapi ketika kita nanti gagal dalam berumah tangga, penyesalan itu tidak bisa dihilangkan. Memori selalu teringat sampai kapanpun. Karena banyak orang yang gagal berumah tangga, sampai hari ini pun ada orang yang gagal berumah tangga belum nikah sama sekali. Kenapa itu? Karena terlena. Karena membiasakan hidup senang pacaran. Sehingga apa? Sebetulnya orang yang gagal berumah tangga, yang terjadi adalah tangisan dalam batinnya, tapi malu. Tapi dia kadang-kadang rasa malunya itu disiasati, ditutupi dengan seolah-olah bahagia. Ini loh. Makanya iman itu penting nggak? Penting. Makanya kalau kita ini sekolah, niat yang benar. Niat yang benar. Mencari ilmu, titik. Jangan dicampur aduk. Jangan tujuannya mencari pekerjaan, jangan macam-macam. Usahakan mencari ilmu.